Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, segenap para alim ulama, para asatid, para hujjaj, para tokoh masyarakat yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan. Wabil khusus Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Uthman Al-Attas Al-Mukarram wal Muhtaram, guru kita Al-Ustadz Dr. Andes Haji Ahmad Syarnubi, Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Al-Haj Hadi Karyadi, Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Al-Had Bunyamin, Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Dr. Andes Haji Yayan Sofyan, Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Iman, Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Nasir, serta sahibul bait Nenenda Ustadzah Hajah Rabi'ah Al-Adawiyah, yang mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sempurnakan kesehatannya, dan bisa ditiru perjalanan hidupnya oleh anak-anaknya khususnya, dan kita yang hadir semuanya mendapatkan berkah dari peringatan kelahiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Dulu Bu, peringatan Maulid Nabi itu tidak dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi enggak ngelakuin kayak begini, tapi Nabi puasa. Nabi enggak ngelakuin begini, tapi Nabi. Sekarang kalau saya tanya ibu-ibu, mendingan begini apa puasa? Hah? Mendingan begini apa puasa? Begini. Kalau puasa sahur modal sendiri, buka modal. Kalau begini tinggal duduk ngejedok. Makanan ada depan mata, masukin perut udah kenyang, masih ada bung. Enak begini enak puasa. Maksud peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah membaca sejarah perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang nulis nih Bu, yang nulis Rasulullah udah kagak ada, yang nulis baru nongol. Rasulullah udah wafat, ratusan tahun setelah Rasulullah wafat, yang nulis baru lahir. Jadi kalau yang nulis baru lahir, Rasulullahnya udah kagak ada. Makanya Nabi enggak baca Maulid Nabi, yang nulis aja datangnya belakangan. Kalau di SD ada sejarah Soeharto,
ada sejarah Soekarno, dibaca, diapalin, diujiin. Kenapa enggak boleh baca sejarah Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini orang-orang yang ngomong kagak boleh, otaknya harus dilurusin. Dulu Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami radhiyallahu an, Imam bin Hajar, orang alim. Beliau punya kitab, kitabnya banyak betul. Di antaranya Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj. Di antaranya Kafur Ri'a bi Tahrimi Alatil Lahwi wal Istima'. Di antaranya Fathul Jawad bi Syarhil Irsyad. Di antaranya beliau memiliki Syarhul Burdah. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, orang alim besar, dulu pernah enggak setuju dengan peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu beliau pernah lewat, ada orang memperingati Maulid Nabi. Yang baca Maulid Nabi kebetulan baca diba. Sampai ke dalam fasal fahtazzal arsyu taraban wastibsyara wazdadal kursiyyu haibatan wa waqara wamtalatis samawati anwara wadajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfara. Imam Ibnu Hajar tahu-tahu goyang. Imam bin Hajar tahu-tahu goyang. Ditanya, Imam, ngapa goyang? Imam bin Hajar nih, Bo, Imam bin Hajar, tahu nggak Ibnu Hajar? Ibnun artinya apa? Anak. Hajar artinya batu. Berarti Ibnu Hajar anak. Agak tahu-tahunya. Tuh beliau Imam bin Hajar, nama aslinya Ahmad Ibnu Hajar. Nama aslinya Ahmad. Nih Imam bin Hajar goyang. Keasikan dengerin kisah Maulid Nabi, goyang. Begitu ditanya, ngapa emang goyang? Bukannya nggak boleh meringatin Maulid Nabi, bukannya haram. Kata Imam Ibnu Hajar, mulai saat ini saya tidak mengharamkan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya buat umat Nabi yang paling pertama ini, Bu, ini yang paling pertama, anak-anak muda, yang pertama jangan sampai bodoh. Jangan sampai bodoh. Al-jahlu narun lidinillahi yuhrikuha. Yang namanya bodoh itu bisa bakar agama. Yang namanya bodoh bisa menghanguskan agama. Itu bodoh. Makanya Nenenda Ustazah Robiah Al-Adawiyah ada majelis taklimnya. Nih di sini ada majelis taklim banyak, ikutin, hadir ke majelis taklim. Kenapa hadir majelis taklim? Yang pertama, niat yang pertama menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah nyuruh kita nyari ilmu. Kita mau diangkat derajatnya sama Allah. Salah satu penyebab diangkatnya derajat oleh Allah, kata Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Jadi yang pertama tuh ikutin perintah Allah. Yang kedua ngikutin perintahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kata Rasulullah, talabul ilmi faridatun ala kulli. Yang ketiga, hilangkan kebodohan dari kita. Ini kita umat Islam,
Karena banyak umat Islam yang kagak tahu, akhirnya umat Islam ribut mulu. Akhirnya umat Islam ribut. Nih kira-kira Bu, besok bagaimana hukumnya mengucapkan selamat hari Natal? Bagaimana hukumnya mengucapkan selamat hari Natal? Boleh apa haram? Boleh apa haram? Kalau ngikutin apa kata ulama kita, ada yang ngomong haram, ada yang ngomong tidak haram. Yang ngomong kagak dengan alasan tertentu. Nih sekarang gara-gara ada yang ngomong kagak haram, akhirnya sholawatan di gereja. Benar apa kagak? Saya mah cuma nanya, emang kagak ada tempat lain? Bu, emang gak punya tempat lain? Gak bisa itu sholawatan di majelis, gak bisa. Gak bisa sholawatan di musolah, gak bisa. Ini umat Islam yang katanya ahlus sunnah wal jamaah, mohon maaf. Kita ini ahlus sunnah, cuman banyak sunnah yang kita tinggalin. Jangan model cuman ngikutin doang, saya ahlus sunnah. Lihat masjid kosong, musola kosong, saudara berantem. Ini ahlus sunnah apa? Benar apa kagak ini? Bu, benar apa kagak? Ade sama empok berantem, bener nggak? Ponakan sama mamang berantem, bener nggak? Tuh, kadang-kadang anak sama emak ayo ahlus sunnah mana? Ayo ahlus sunnah mana? Pikirin, jangan cuma ngaku doang, saya ahlus sunnah. Sembahyang ke masjid kagak, ke musolah kagak. Ahlus sunnah mana? Ini biar kita introspeksi diri. Ulama-ulama kita ngajarin begini Bu, ini urusannya habaib. Para ulama ngajarin begini. Yang pertama, di dalam mengarungi bahtera kehidupan harus ada yang namanya al-ilmu. Ilmu, itu yang pertama. Ini orang sekarang ilmu kagak, udah pada ceramah. Benar apa kagak? Ilmu kagak, modal sorban doang megamis. Tembok-tembok madrasah kagak lulus, sanawiyah kagak lulus, pesantren kagak. Ustad, ada nggak yang begitu tuh? Ini saya ngomong begini, masalahnya agama bukan mainan. Jangan sembarangan ngomongin agama. Apa nggak boleh anak tukang ojek jadi ustad? Boleh. Enggak mesti anak kiai harus jadi kiai, enggak. Siapapun yang memang dia memiliki ilmu, siapapun dia yang memang pernah mengenyam pendidikan, tahu syariatnya Rasulullah, dia adalah warasatul anbiya, pewarisnya para nabi, yaitu ulama yang memang belajar ilmu agama. Yang kedua, begitu ilmu agamanya udah beres, al-amal, amalin. Mohon maaf. Berapa banyak orang yang punya ilmu ngajakin sedekah, dianya kagak sedekah. Benar apa kagak? Berapa banyak orang yang punya ilmu ngajakin maulid Nabi, dia sendiri kagak ngadain maulid. Benar apa kagak? Ini biar introspeksi diri. Termasuk saya nih, biar introspeksi diri semua. Tuh ilmu namanya, amalin. Jangan orang mulu diajak sedekah. Yang punya ilmu kagak.
Orang diajak sholat yang punya ilmu kagak. Orang diajak jamaah yang punya ilmu kagak. Bukan itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah ilmunya ada, amalnya juga ada. Yang ketiga, wara'. Wara' itu ngambil yang paling aman. Ngambil yang paling aman. Ninggalin yang syubhat. Yang Nabi katakan, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mutasyabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhat faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yaqa'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuhu. Ini ngomong-ngomong paham apa kagak? Paham apa kagak? Kagak paham. Jadi tadi saya ngomong kagak paham ini. Kata Nabi, yang halal jelas, yang haram juga. Ini udah tahu, udah jelas, yang haram jelas, yang halal jelas. Yang haram masih aja ditabrak. Yang haram masih aja Ada lagi wa bainahuma umurun mutasyabihat. Ada yang perkara mutasyabihat, ada yang samar-samar, ada. Contoh, ini misalnya nih, ngucapin selamat Natal bagaimana? Halal apa haram? Boleh apa kagak? Ada yang ngomong boleh, ulama benar ada. Ada yang ngomong haram, banyak. Kita ngambil yang waro'. Yang waro' yang mana nih? Yang aman yang mana? Buat kita umat Islam yang aman yang mana? Mendingan ngucapin apa kagak? Pilih yang kagak. Diam aja. Tuh kata itu tuh. Diam aja. Bo, diam pakai modal nggak? Diam pakai modal nggak? Nguarin duit nggak? Kagak nguarin duit, nggak bermodal, mendiam doang susah. Ya, masuk. Nih kita cari yang aman, kita kerjain itu. Yang keempat, ikhlas karena Allah. Ilmu amal, waro ikhlas. Yang terakhir khosyah, takut kepada Allah. Itu adalah 5 dasar thariqah sadah Ali Ba'alawi. Itu 5 dasar thariqah para habaib, para aulia. Itu thariqahnya 5. Yang kelima khosyah, takut kepada Allah. Ini kira-kira misalnya kalau gua ngucapin selamat Natal, kira-kira besok nih orang yang mau ngucapin nih, dia mikir kira-kira habis ngucapin selamat Natal terus mati, kira-kira matinya su'ul khotimah apa husnul khotimah. Nah kan dia mikir tuh, wah takut gua kalau begitu mah, takut sama Allah. Ya udah dah, kalau begitu mah mendingan kagak usah ngucapin begitu. Nih kita dalam kehidupan mesti ada 5 itu tadi. Ilmu, amal, wara, ikhlas, dan terakhir khosyah. Takut kepada Allah subhanahu. Sekarang orang kalau kagak takut sama Allah, bu, ya elah. Emang apa sih? Make ke sono-sono. Emang apa ke sono? Make main rebana ke sono. Main rebana ke majlis. Itu insya Allah yang punya majelis ngamplopin apa kagak? Ngamplopin gak? Ngamplopin. Terus ngapa udah main rebana ke sono-sono? Main rebana ke sono. Main rebana ke sono. Tahu gak ke sono?
Tahu? Emang apa ke sono-sono? Amplopnya gedean. Enggak Ustadz, saya enggak dapat amplop. Transfer. Jangan make bohong. Ini sekarang kita begitu sih. Kagak takut sama Allah. Nah, yuk. Jadi kita masing-masing kita berpikir apakah Allah Subhanahu wa taala membanggakan kita atau enggak. Kita bangga punya Tuhan Allah. Kita bangga punya Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman apa kita bangga apa kagak? Rasul bangga apa kagak sama kita? Allah bangga apa kagak sama kita? Itu pikirin. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat, dan dalam ta'ah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.